Bagaimana cara membaca ta'awudz dan basmalah dengan baik dan benar? Mari kita belajar bersama dengan mengawalinya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Au. Kita bacanya au. Pengucapan hamzah atau a di huruf pertama ini dengan membuka mulut kita. Jangan malu-malu. Jangan a, a, a. Tapi kita buka mulut kita. A, a. Agar keluarnya pun maksimal. Bukan tapi a, au, ain, ain. Dalam pengucapannya kita rasakan hamzah itu ada di di tenggorokan atas, agak atas, bagian atas. Kemudian ain, au, au, di tenggorokan juga tapi lebih bawah. Jadi ada dua tempat keluar huruf yang berbeda, tenggorokan atas untuk hamzah dan ain di bawah. Au, au, bukan bukan au, bukan au. Tapi kita perjelas au, zu. Di huruf zal ini posisinya perlu kita perjelas, bukan zu, tapi zu. Bukan z, tapi zu. Agar pengucapannya benar, posisikan lidah kita ada di belakang dua gigi tengah atas, di belakang ujung bawahnya. Zu, bukan z ya, bukan zu, tapi zu, zu. Dan dia memiliki sifat, huruf zal ini memiliki sifat rokhawah atau mengalir. Jadi ketika kita ucapkan, biarkan dia mengalir terlebih dahulu. Jadi jangan langsung zu, tapi ada sedikit mengalir. Zu, 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 ada sedikit mengalir. Zu, a'udzu, a'udzu, bukan a'udzu, tapi a'udzu. Nah, di sini perhatikan huruf zalnya, zu. Billahi, billahi, lanya panjang, billahi, bukan hi, biasa, tapi agak berat karena dia h besar, maka billahi, a'udzu billahi, a'udzu billahi, a'udzu billahi. Selanjutnya huruf mim dan huruf nun, minasya. Di pengucapan huruf shin, bukan sa, tapi sya. Sasya. Nah, perhatikan perbedaannya. Sya. Nah, ini kita bacanya sya. Minasya. Huruf shin ini juga memiliki sifat rokhawah, di mana kita perlu membiarkan atau mengalir, artinya mengalir. Jadi ketika kita awali membaca hurufnya dan kita akhiri atau dalam kondisi sukun, kita biarkan dia mengalir. Jadi minasya, bukan minasya, tapi biarkan sedikit mengalir. Jadi minasya. A'udzu billahi minasya. A'udzu billahi minasya. Selanjutnya ya sukun di sini kita bacanya syai.
syai ke huruf i atau ke i ya, ya sukun syai, jangan ke jangan syai, 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 tapi syai, syai. Nah, itu salah, yang tepat ke i. Syai, syai, syai. Tapi tidak perlu dibaca i-nya, bukan syai. Nah, bukan, tapi syai ke huruf ya ya, jadi lebih ke huruf ya, tapi jangan ke cenderung ke i. Syai, syai, minasyai. A'udzu billahi minasyai. A'udzu billahi minasyai. A'udzu billahi minasyai. Selanjutnya huruf to. To ini bukan T dikasih O. To. To. Bukan to. Tapi to. To. Dia memiliki ketebalan. Maka bunyinya bukan to. To. Tapi to. To. Bagaimana agar bunyinya bisa tebal? Itu kuncinya ada di posisi lidah kita. Ujung lidah tetap di atas langit mulut, di dekat di gusi-gusi gigi atas. To, ta, to, sama lidahnya ketika kita mengucap huruf ta, to. Ujung lidah ada di gusi gigi atas belakang ya. Ta, to, sama. Tapi yang membedakan biar dia tebal adalah posisi lidah kita. Ketika kita mengucapkan huruf ta, lidah kita cenderung datar. Ta. Tapi ketika kita mengucapkan huruf po, lidah kita cenderung seperti mangkuk. Nah, jadi agak kebuka, agak menjorok ke bawah, lalu bagian belakangnya agak naik ke atas. Maka akan berbunyi tebal. Ta, kalau saya mengucapkan huruf to dengan gigi dengan lidah datar, maka bunyinya akan to. Tapi kalau saya cengkokkan atau buat seperti mangkok lidah saya, maka bunyi akan po, to, po. Nah, jadi tebal. Syai, po, syai, po, syai, po, syai, po. A'udzu billahi minasyaitonir. Syaiton. Selanjutnya huruf nun. Syaitoni normal. Insya Allah tidak sulit pengucapan huruf nun ini. Ni. Masuk ke huruf selanjutnya ro. Nirro. Ro ini dalam kondisi berharokat fathah, kita bacanya atau dia tebal. Jadi bukan R sama O, roda, bukan roda, tapi ro, sama ro. Nah, bagaimana agar bunyinya tebal, ro-nya ini sifatnya tebal dan kita baca tebal, bagaimana? Sama seperti pengucapan huruf to, posisinya sama ro biasa, sama ujung lidahnya ada di gusi atau ada di langit atas yang mendekati gusi gigi. Ro. Tapi biar tebal, maka kita posisikan lidah kita seperti mangkok. Ro, ro. Nirro. A'udzu billahi minasyaitonir. Nirro. Dilatih nanti insya Allah pengucapan huruf ro-nya akan tepat, tebal. Memang lidahnya akan kaku kalau untuk pertama, untuk awal-awal, namun apabila sudah kita biasakan, ke depannya akan lebih lentur lidah kita. Ro. Pengucapan huruf selanjutnya adalah huruf jim. Jajiju. Jangan atau bukan jajiju. Jajiju bukan, tapi jajiju. Biasanya beberapa pengajaran akan memberikan patokan
hembusan nafas dari mulut. Jadi kita bisa rasakan, kita taruh tangan kita, telapak tangan kita di depan mulut ketika pengucapan huruf ja, ja, ja. Kalau masih banyak keluar udara dari mulut kita, maka belum tepat ja, ja. Tapi kita agak, bukan ditahan ya, agak di ja, 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 ji, ju, ba, ja, 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 bukan ja, 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 ja. Nah, maka kita usahakan pengucapan huruf ja ini tidak ja, tapi ja, ja, jaji. Nirrojim, nirrojim. Ketika pengucapan huruf jim, ini yang nanti akan ada namanya huruf mat arid li sukun. Jadi panjangnya boleh lebih dari 2. Pilihannya 2, 4, atau 6 harokat. Namun kita perlu stabil, konsisten. Apabila kita menggunakan 2, maka di basmalah dan ayat-ayat selanjutnya kita bacanya 2 harokat di akhir wakaf ini atau berhenti di sini. Tapi kalau kita mau baca 4, maka seterusnya 4 juga. Him, bismillahirrahmanirrahim. Kalau 6, maka 6 semua. Selain itu, panjang pendek ya. Paling perlu kita perhatikan di panjang pendek. Di sini insya Allah panjangnya tidak terlalu banyak variasinya. Semuanya mat tobi'i, paling di huruf atau di mat yang terakhir ini bisa lebih dari 2 rakaat. Sisanya kita bisa samakan 2 rakaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita coba baca beberapa kali dengan memperhatikan pengucapan huruf di setiap huruf yang ada, kemudian panjang pendeknya, ketukannya pun kita buat konsisten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan, tapi di beberapa huruf ini kita bacanya stabil. Panjangnya di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Nah, adapun yang di sini dia panjangnya bisa variatif. Nah, bisa 2, 4, atau 6. Tapi di 3 ini kita bacanya perlu konsisten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kembali perhatikan huruf-hurufnya, pengucapannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, perhatikan panjangnya di sini, pengucapan huruf dan beberapa huruf yang rokhwa yang panjang, khususnya di huruf shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Selanjutnya kita masuk ke huruf atau ke kata basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang pertama ada huruf ba. Ba pun mirip dengan huruf ja. Jadi biasanya dalam pengajaran tahsin kita membacanya jangan ba. Kita bisa menaruh telapak tangan kita di depan bibir kita, lalu kita rasakan ketika mengucapkan huruf ba. Jangan sampai udara yang keluar dari bibir kita itu banyak ba. Tapi ba. Tetap akan ada keluar, namun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu keras. Ba, bi. Huruf kedua adalah huruf sin.
Berbeda dengan sya tadi, ini sin, bacanya sa, shin. Shin, sin, sin, ini sin, sa, si. Kalau tadi sya, shi, ini sa, si. Pengucapannya perlu bibir kita dibuka, dilebarkan bibir kita. Bis, jangan bis. Tapi bibir kita tarik ke kiri dan ke kanan. Bis. Dia juga memiliki, huruf shin ini memiliki sifat rokhawah juga. Jadi biarkan dia mengalir. Bismi. Jangan bismi. Nah, jangan cepat-cepat, tapi biarkan dia mengalir dan pastikan bibir kita dilebarkan, tarik ke kiri dan ke kanan agar bunyinya tepat. Bukan bis, kalau ini bibirnya tidak kita lebarkan bis, tapi kalau kita lebarkan jadi bis. Bismi, millahi, sama seperti billahi, ini millahi. Kemudian ro, sama seperti rojim, hiru, ro, hiru. Selanjutnya huruf H tipis ya. H kecil atau H tipis. Dia berbeda dengan hi, ha. Jadi dibuat tipis seperti kita ingin bernafas. Ha. Kemudian sama seperti huruf sin, ha ini memiliki sifat rokhah atau mengalir, maka kita biarkan dia mengalir terlebih dahulu sebelum kita ucap. Atau ketika dia mati, maka kita biarkan dia mengalir. Seperti hiroh, biarkan dia mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan dia mengalir. Niro sama ya ro-nya. Him. Nah, di sini. Sama seperti ha tadi, namun karena dia berharokat kasroh, maka kita ketika mengucapkannya jangan langsung rohi, tapi biarkan dia mengalir sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirohim, tapi biarkan dia mengalir. Nirohim. Nah, di akhir, panjang akhir ini sama seperti tadi, jadi dia mat arid, bisa 2, bisa 4, atau 6 harokat. Kita coba beri tanda di sini bisa mat arid ya. Namun sisanya kita panjangnya 2 harokat. Ini, ma, la, ini, dan la ya. Dan la. Ini kita panjang 2 harokat. Baik, kita coba baca beberapa kali. Perhatikan pengucapan hurufnya. Setiap huruf makhraj atau rokhawah tadi yang punya sifat mengalir, huruf sin dan huruf h, yang tebal ro, h ini agak tebal ya, agak berat. Sisanya insya Allah tinggal kita latih. Baik, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi perhatikan pengucapan setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari ta'uz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sisanya tinggal kita latih sedikit demi sedikit. Jalan cuma satu. Agar bacaan ta'awudz dan basmalah kita lebih baik. Pertama kita pelajari. Kemudian kita latih. Latihnya adalah dengan ketika kita mengucapkan, setiap kali kita mengucapkan ta'awudz dan basmalah, kita ingat bunyinya, posisi lidah, posisi keluar huruf tersebut, lalu kita latih setiap kali kita membaca. Insya Allah lambat laun lidah kita, mulut kita akan terbiasa dan kedepannya kita akan tidak perlu mikir lagi, otomatis mulut kita atau bibir kita, lidah kita akan menyesuaikan ketika membaca ta'awudz dan basmalah maupun huruf-huruf yang ada di ta'awudz dan basmalah saat kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis agar Allah mengampuni segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.